Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para calon mufasir pemula, selamat datang di podcast Mujahid, sebuah wahana tempat di mana kita belajar untuk menjadi sang mufasir pemula. Dalam episode perdana kali ini, kita akan mencoba membahas tentang seputar program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir sebagai salah satu prodi yang ada di Institut Agama Islam Persatuan Islam Garut. Tentunya podcast ini akan sangat membantu sebagai informasi untuk kawan-kawan yang baru lulus dari SMA ataupun mualimin dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang sekolah tinggi atau institut. Saya Raden Graha sebagai mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 akan membersamai kawan-kawan dalam podcast tentang seputar program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Agama Islam Persatuan Islam Garut. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh salah seorang Ustadz yang mulia yang tentunya kami hormati, yakni Al-Ustadz Yan Nurdin MAG sebagai Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di IAI Persis Garut ini. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua senantiasa berada dalam kesehatannya. Amin. Baik, kita masuk langsung saja ya terkait dengan program studi yang ada di Institut Agama Islam, yaitu program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mungkin untuk pertama kita masuk ke dalam tahap pengenalan saja. Jadi apa sih yang dimaksud dengan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir itu? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabia sebagai pembawa acara dan juga teman-teman yang menyaksikan program studi ya, di sekolah tinggi, institut atau universitas itu sebuah keniscayaan ada di sekolah-sekolah. Istilah program studi itu adalah istilah yang ada di sebuah kampus. Program studi intinya adalah sekumpulan perangkat satu kesatuan kegiatan pendidikan dan juga kegiatan di dalamnya ada pengajaran. Tentu dalam hal pengajaran ada kurikulum, kemudian juga ada metodenya ya, dan juga perangkat-perangkat yang lain yang menunjang terhadap keilmuan yang dijadikan sebagai program studi. Dalam hal ini program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir berarti segala kurikulum ya, tentu itu mengarah kepada nanti kedepannya keahlian, kepakaran dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir. Itu ya program studi di jenjang sarjana. Dalam sebuah program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir tentunya mesti ada latar belakang atau background. Kenapa sih program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir ini didirikan di IAI Persis ini? Ya. Kenapa didirikan? Ya tentu kebutuhan bahwa kita punya pesantren-pesantren, kemudian juga madrasah aliyah, dan tentu kita banyak ya ustadz, dai, mubalik dan sebagainya, dan mereka semua itu harus dibekali dengan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Maka inilah yang mendorong lahirnya prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kalau secara asal usul ya program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir ini didirikan pada tanggal 26 September 2016. Yang pada waktu itu sebetulnya sebelum prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir
sudah ada prodi ilmu hadis, ya. Prodi ilmu hadis. Tapi dulu digabungkan antara ilmu hadis dan ilmu tafsir. Jadi dulu itu prodi tafsir hadis. Cuman karena ada ada aturan ya, peraturan Dirjen Pendidikan Islam itu nomor 1429 tahun 2012 yang menetapkan terkait pembidangan ilmu, maka prodi tafsir hadis akhirnya dipisah menjadi prodi ilmu Al-Quran dan tafsir dan prodi ilmu hadis. Ya. Baik, untuk latar belakang daripada berdirinya prodi ilmu Al-Quran dan tafsir itu karena kebutuhan ya, Ustaz. Ya. Dan mungkin dari pendirian program studi itu tentu tidak sembarangan, memiliki goals atau tujuannya. Mungkin tujuan yang diharapkan oleh program studi ilmu Al-Quran dan tafsir ini bagaimana, Ustaz? Ya, tentu ya tidak akan ada ya sebuah program studi di dalamnya tidak ada visi dan misi. Visi dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ya tentu intinya ingin menjadi pusat studi unggulan terkait ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2035. Kemudian untuk mewujudkan itu maka dikejawantahkan melalui misi. Ya, misinya diantaranya satu ya, melaksanakan pendidikan, melaksanakan pengajaran, kemudian melakukan penelitian, pengabdian dan sebagainya. Itu untuk menunjang agar menjadi pusat studi unggulan. Artinya Tridharma perguruan tinggi itu dipegang teguh oleh program studi. Nanti kedepannya diharapkan karena ini prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ya, bagian dari Usuluddin, maka diharapkan nanti ke depan itu lulusan-lulusan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini memiliki kepahaman ya terhadap agama tafakuh fikih ya, itu sehingga ketika mereka sudah menjadi sumber daya insani yang tafakuh fikih, maka ya diharapkan mereka satu ya mampu meneliti ya mampu melakukan penelitian keagamaan, bahkan bisa jadi menjadi penyuluh agama nanti ke depan, kemudian menjadi bahkan bisa jadi pengajar Al-Quran di pesantren-pesantren, karena di pesantren-pesantren ini karena memang orientasinya tafakuh fikih, maka pasti ilmu-ilmu usuluddin itu pasti mendominasi ya di tiap pesantren. Maka ini sangat penting ya untuk menyiapkan kader-kader nanti yang insya Allah lah lulusan dari prodi IAT bisa diandalkan nanti di pesantren-pesantren untuk mengajar terkait ilmu-ilmu Quranan, tahsin, tahfidz, ilmu Quran, mungkinnya tafsir Jalalain, kemudian tafsir ahkam, ilmu Quran dan juga yang insya Allah. Baik, terkait dengan goals atau tujuan ini memang sangat bagus ya, dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Namun barusan Ustadz sedikit menyinggung tentang keunggulan. Bahwa memang program studi ini memiliki keunggulannya sendiri, Ustadz. Jadi apa sih yang membedakan antara program studi ilmu Al-Quran dan tafsir dengan program studi yang lainnya? Ya, baik, terima kasih pemirsa juga yang mendengarkan. Tentu ya sebuah program studi harus memiliki keunggulan. Kalau tidak unggul ngapain gitu ya. Makanya program studi ilmu Al-Quran itu memang bukan hanya di kampus YAI Persis Garut, tapi juga ada di kampus-kampus lain. Dan masing-masing punya ciri khas ya, punya keunggulan masing-masing. Di prodi IAI, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, satu ya kajian turos gitu ya, yang dikedepankan terkait kajian turos. Jadi apalagi misal kitab-kitab tafsir ya, baik yang klasik maupun yang kontemporer,
pelajari qawaid tafsir, usul tafsir, kemudian juga mazhab tafsir, ilmu-ilmu terkait tafsiran, insya Allah itu dipelajari. Ya. Itu yang pertama adalah sebagai tempat untuk mengkaji kitab-kitab puros terkait misalkan kaitan dengan Quran, kitab-kitab tafsir, ya tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghib, kemudian Tabari dan juga tafsir-tafsir yang lainnya itu dibahas. Kemudian juga ulumul Quran, qawaid tafsir, usul tafsir, mazhab tafsir dan juga yang lainnya itu semua dipelajari, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Kemudian di sini juga alhamdulillah ada dosen yang pakar dari bidang qiraah sab'ah. Jadi di versi Garut itu tiap wisuda itu selalu ada mahasiswa yang alhamdulillah mendapatkan sanad qiraat sab'ah, dan ketika membacanya tentu menggunakan qiraat sab'ah. Ini juga dipelajari di kampus kita. Kemudian tahsin tahfidz bersanad, ya, karena di kita ini ada UPTTHQ yang insya Allah setiap akhir semester itu selalu mengumumkan wisudawan yang hafid 30 juz yang mendapatkan. Kemudian juga mahasiswa kami juga dididik untuk melakukan penelitian terkait tafsir. Bagaimana ayat Al-Quran dicari di kitab-kitab tafsirnya, kemudian diterjemahkan, dan beberapa juga alhamdulillah dibikin jurnal dan sebagainya. Dan itu telah kami upayakan, telah kami lakukan, dan alhamdulillah ini dari tahun ke tahun keunggulan ini bisa didapatkan oleh mahasiswa yang kuliah di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Keunggulan yang memang sangat unggul ya Ustaz. Meskipun di prodi yang lain sedikit membahas tentang ilmu Al-Quran, tapi tidak semendalam pembahasan di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Betul sekali, ada dia. Baik, terkait dengan dosen, tadi Ustaz menyebutkan bahwa memang terdapat dosen-dosen yang memiliki latar belakang yang berkaitan erat dengan Al-Quran, seperti ilmu qiraat ya. Mungkin pertanyaannya, apakah seluruh dosen yang mengajar di ilmu Al-Quran dan tafsir itu memang berbasis atau memiliki background Al-Quran? Ya, dosen-dosen di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir secara umum jumlah dosen itu kurang lebih ada 12 dosen. Komposisinya ada yang dari alumni Timur Tengah, ada juga yang alumni dari kampus dalam negeri. Kalau dari Timur Tengah ada yang dari alumni Universitas Islam Madinah, ya, seperti Ustadz Irwan Nopiansa, kemudian juga dari Mesir, ya, Ustadz Zainal Khalid, kemudian juga ada Ustadz Yudi, ya, Ustadz Yudi Wildan Rashid, putra dari Ustadz Allahyarham Ustadz Aceh. Kemudian juga ada dari UIN Jakarta, ya, UIN Jakarta, kemudian juga ada dari UIN Bandung. Nampaknya di prodi ilmu Al-Quran tafsir ini lengkap ya, yang dalam negeri ada, yang luar negeri ada, dan yang sudah doktor alhamdulillah juga ada. Masya Allah. Berarti memang latar belakang dari dosen di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini keumuman rata-rata memang mensyaratkan dosen-dosen yang mengajar prodi ilmu Al-Quran itu harus memiliki latar belakang ilmu Al-Quran dan tafsir. Memang mesti profesional ya, saya tidak sembarangan. Profesional dan juga memang menguasai terhadap baik, terkait dengan program studi, mungkin teman-teman sudah sedikit mendengar atau menyimak penjelasan dari Al-Ustaz.
Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung mungkin terkait dengan apakah saya ini cocok itu masuk ke prodi IAT atau ilmu Al-Quran dan tafsir atau tidak gitu. Mungkin yang menjadi standar gitu kecocokan seseorang untuk masuk ke dalam program studi ilmu Al-Quran dan tafsir itu bagaimana sih? Ya, memang selalu dihadapkan ketika mau kuliah ini akan cocok atau tidak. Sebetulnya tergantung pada diri masing-masing. Kalau saya, kalau misalkan saya beres sekolah, kira mau melanjutkan kemana, ya paling apakah dengan prodi ini akan menjamin hidup saya sukses atau tidak? Ya kalau berbicara itu memang kalau Al-Quran prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini lumayan gitu ya, dalam artian ini prodi yang kayaknya bakal akhirat gitu ya, Al-Quran dan tafsir akhirat, atau misal prodi hadis pasti kedepannya itu menjadi ustadz atau menjadi mubalik gitu ya. Enggak juga ya, intinya begini, apapun kita profesinya nanti ketika beres kuliah, kalau kita dibekali dengan keilmuan Al-Quran, ya insya Allah ini Al-Quran ini sudah sejak lama menjadi dipahami sebagai hudan petunjuk ya. Dan orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kata Nabi, la tajidu abada, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan yang kedua, ya dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalam. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini akan mengangkat ya dengan Al-Quran ini aqwaman, yaitu suatu kaum. Jadi derajat seseorang akan diangkat oleh Allah melalui Al-Quran ini. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan golongan lain yang tidak mengutamakan Al-Quran. Maka insya Allah ketika kita masuk memilih prodi ilmu Al-Quran, jaminan dari Allah itu insya Allah akan ditinggikan derajatnya. Ya. Kemudian yang kalau di riwayat yang lain, ternyata orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya dari makhluk. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Berarti ini kita sudah ada jaminan dari Allah. Masa masih bertanya apakah saya ini akan sukses atau tidak? Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Insya Allah oleh Allah akan diberikan jalan gitu ya. Rezeki nanti insya Allah akan mengikuti. Yang penting kita belajar dengan serius ya, di prodi ilmu Al-Quran tafsir. Insya Allah nanti dipelajari berbagai halnya. Di Al-Quran itu karena petunjuk, karena di dalamnya itu banyak sekali ilmu-ilmu ya, banyak sekali petunjuk-petunjuk yang harus kita pahami, baik itu kaitan siasat, kaitan ekonomi, kaitan muamalah dan sebagainya, jual beli, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan insya Allah kalau kita paham Al-Quran, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan ditinggikan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Ya tentunya dari kecocokan prodi terhadap seseorang, siapapun cocok ya saja. Ya, cocok. Yang penting hatinya ingin memperdalam Al-Quran. Ya. Dan juga orientasi daripada Al-Quran itu memang diutamakan akhirat gitu. Tapi Ya. tidak melupakan dunia juga ya. Melupakan. Jadi ada bagian di dunia. Jadi apapun pekerjaannya, apapun profesinya, Al-Quran tetap landasannya. Al-Quran tetap landasannya. Ya. Mungkin untuk selanjutnya terkait dengan urgensitas dan relevansi. Karena memang sekarang masih banyak orang yang berpikir bahwa untuk apa kita belajar ilmu Al-Quran di sebuah instansi, sedangkan kita pun masih bisa gitu mempelajari Al-Quran di YouTube ataupun TikTok dan berbagai macam media lainnya. Nah, bagaimana terkait dengan itu? Apakah eksistensi daripada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir ini masih
memiliki urgensi Ya. atau relevan. Begini ya, insya Allah Al-Quran itu solihun likuli zaman wa makan. Ya, insya Allah Al-Quran itu sesuai baik di waktu dan juga tempat. Kalau saya mengacu ya kepada pembahasan yang ditulis oleh Mahat Arubi terkait mempelajari Al-Quran, apakah boleh ya misalkan belajar Al-Quran melalui YouTube ya atau otodidak lah gitu ya. Maka di sini saya tegaskan la yasihhu ya at-ta'wil alal masahib ya, jadi tidak sah hanya mengandalkan mushaf saja ya. Tetapi la budda minat talaki ya, maka dia mesti talaki ya, talaki kepada siapa ya, kepada hafidin an hafidin mungkinin, kepada orang yang hafid lagi mungkin. Jadi apa namanya, kalau kita belajar Al-Quran itu secara otodidak, tentu ini khawatir nanti akan terjadi kekeliruan, karena Al-Quran itu ya selain berupa tulisan juga harus benar dalam segi pengucapan dan pelafalan ya. Maka untuk mempelajari itu semua ya harus berguru. Kepada siapa bergurunya? Ya kepada hafidin mungkinin, kalau di sini disebutkan seorang hafid yang mungkin ya, itu terkait mungkin ya terkait hafalan. Kalau misalkan terkait tafsir ya berarti harus kepada orang yang backgroundnya ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi tidak bisa kita menafsirkan seenaknya saja ya, tanpa merujuk tanpa mendengarkan dari kalau istilah ini mah harus jelas sanadnya kemana ya. Tidak bisa sembarangan. Oleh karenanya kalau kita ingin belajar Al-Quran sebenarnya tinggal daftar saja ke kampus IAI Persis ya, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir selama 8 semester. Berbagai ilmu terkait ilmu Quran, segala macam, termasuk yang klasik, yang kontemporer, itu semua dipelajari. Ya. Jadi memang untuk mempelajari ilmu Quran dan tafsir tidak boleh sembarangan untuk menjaga keautentikan mungkin ya. Jadi memang harus berguru. Maka di sini letaknya program studi ilmu Al-Quran dan tafsir memiliki peran pentingnya untuk mewadahi ilmu-ilmuwan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya baik Ustadz, mungkin untuk terakhir sedikit harapan mungkin dari Ustadz terkait dengan kawan-kawan yang masih kebingungan gitu, mau masuk program studi apa nih gitu. Nah, mungkin harapan dari Ustadz untuk orang-orang yang kebingungan itu Ini bingung boleh sih, jangan lama-lama ya, karena kita diburu dengan waktu ya, diburu dengan waktu. Satu ya yang harus dilakukan adalah satu mohon petunjuk kepada Allah, kira-kira ini saya harus melanjutkan kemana. Sekarang ini perguruan tinggi sudah banyak di berbagai tempat, ada yang prodi ini, prodi itu ya, tinggal kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Selama ini misal kalau kita belajar misal apa sih yang masih kurang dalam diri kita, bahkan yang kurang itu oh iya ya, misal dari SMA ya, dari SMA apa namanya, memang cenderung banyak materi-materi umum. Oh berarti ya udahlah, tinggal cari kira-kira prodi yang apa kaitan agama, misalnya Sudin bisa prodi ilmu Al-Quran dan juga prodi hadis, itu umumnya kita dapat di SMA. Nah untuk agamanya bisa kita peroleh di Fakultas Usuluddin, ada dua yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir dan juga hadis. Kalau misalkan yang dari pesantren kan sudah dibekali ya, wah sudah dibekali, itu tinggal kalau istilahnya mematangkan. Gimana mematangkannya? Karena pesantren itu keumuman lebih banyak mempelajari ilmu agama, maka untuk mematangkan ilmu agama tersebut
Ya tentu kuliahnya di Usuluddin lagi, itu prodi ilmu Al-Quran tafsir atau prodi ilmu hadis. Ya, itu insya Allah itu kita akan, jadi tidak lagi dari nol, ya tidak lagi dari nol karena kita sudah punya modal. Tinggal tanya mana yang masih kurang, ya, berarti lengkapi. Itu mungkin ya. Oke. Kalau harapan untuk program studi itu sendiri bagaimana, misalkan ke depannya gitu, untuk 1 tahun ke depan, jangka pendek? Harapannya begini, satu ya, intinya saya sedang memikirkan bagaimana ke depan itu eh, sudah menjadi sebuah budaya, ya satu bahwa mahasiswa prodi IAT rajin dalam hal kaitan meneliti lah, meneliti eh, apa kitab-kitab tafsir yang ada, kemudian dijadikan sebagai tulisan. Nah, kemudian tulisan itu apakah bisa jadi sebuah artikel atau bisa menjadi sebuah buku, ya, dan juga yang lainnya. Kemudian eh, program-program yang lainnya tentu ya, mulai dari Qiratus Sam'ah, kemudian juga tahsin tahfidz bersama, itu ingin lebih banyak lagi lah ya. Jadi lulusan-lulusan IAT ini mereka qiraah sabahnya bisa, kemudian tahsin tahfidz bersama, kemudian juga penguasaan terhadap kitab-kitab tafsir juga ya. Dan yang terakhir tentu memiliki metode, ya, metode mengajarkan, insya Allah di Al-Quran itu rencana itu metode Al-Baqi, insya Allah akan menjadi ciri khas dari prodi ilmu Al-Quran tafsir. Jadi lulus itu berbagai hal dibekali, ya. Memang memiliki harapan-harapan yang baik ya untuk perkembangan prodi itu sendiri. Betul Dan sekali. tentunya dari berbagai macam penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, tunggu apalagi ya untuk kawan-kawan, bagaimana Al-Quran ini bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya, alangkah ruginya gitu ya orang yang tidak memilih Al-Quran sebagai pegangan hidup. Masya Allah. Ya mungkin demikian dari podcast kali ini terkait dengan seputar pengenalan tentang program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, salah satu prodi yang ada di Institut Agama Islam Persatuan Islam Garut. Tentunya kita semua berharap dapat berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kita ya. Baik, saya Raden Graha sebagai mahasiswa program studi Al-Quran dan Tafsir semester 4 dan juga sebagai pembawa acara dalam kesempatan kali ini pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Jahid selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.